Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu dhammil ghadab, menjelaskan tentang tercelanya marah. Qala Allah Ta'ala fi surat Al-Fatah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah, "Idh ja'ala alladhina kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamiyyatal jahiliyah فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين." Surat Al-Fatah ayat 26. Ingat ketika orang-orang kafir telah menanamkan dalam hati mereka al-hamiyata, kesombongan, yakni hamiyatal jahiliyati, kesombongan jahiliyah. Kemudian Allah menurunkan kepada orang-orang mukmin, kepada Rasul dan orang-orang mukmin, sakinah. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin, yang kemudian karena sebab ketenangannya memperoleh kebersihan hati, lalu memperoleh pula cemerlangnya akal dalam berpikir, sehingga umat Islam memperoleh kemenangan demi kemenangan, di mana akhir dari kemenangan umat Islam adalah Fathu Makkah, yaitu ketika terjadi Futuh Makkah, penguasaan kembali kota Mekah oleh umat Islam. Al-ayatu dhammal kuffar bima tadhaharu minal hamiyyati as-sadirati anil ghadabi bil batil wa madahal mu'minina bima anzala alaihim minas sakinah. Ini ayat Allah mencela orang-orang kafir sebab ditampakkan oleh mereka al-hamiyyat as-sadirah anil ghadab, yaitu hamiyah, kesombongan yang muncul dari sebab ghadab, sebab kemarahan. Sementara Allah menunjukkan pula kepada orang-orang mukmin, memuji kepada orang-orang mukmin, sebab orang mukmin telah diberikan sakinah, ketenangan dalam bersikap. Ruwiya anna rajulan qala, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, murni bi'amalin wa aqlil." Ya Rasulullah, murni bi'amalin wa aqlil. Ya Rasulullah, perintahkan kepadaku satu amal perbuatan, tapi jangan banyak-banyak. Ya Rasulullah, nasihati aku untuk melakukan satu perbuatan, tapi jangan banyak, sebab kalau banyak takut nggak sanggup. Qala la taghdab. Rasulullah menjawab, la taghdab, janganlah kamu marah. Summa ada alaihi, kemudian Rasulullah mengulang kembali, la taghdab, jangan mudah marah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ma ta'udduna as-sura'ata fikum, ma ta'udduna as-sura'ata minkum, ya. Siapakah di antara kalian yang disebut orang kuat? Siapa orang kuat di antara kalian? Qulna, kami menjawab, alladzi la tusri'uhu rijal. Orang kuat ya orang yang tidak terkalahkan oleh siapapun. Lalu dijawab oleh Rasulullah, laisa dzalika walakinnal ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan orang yang tidak terkalahkan, tetapi orang kuat adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya di saat dia sedang emosi dan marah, mampu mengendalikan diri. Di hadis lain Rasul menyampaikan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ma ba'dahu. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya
dan beramal kebajikan terus-menerus sebagai persiapan akan datangnya kematian. Kita harus berhati-hati dengan sikap amarah, sebab sikap marah itu berangkat dari hati, yang hatinya ketika orang marah akan mudah dikelola oleh setan. Jadi setan itu mudah mengelola hati manusia manakala dia sedang emosi. Sebab asyaitanu yajri majrad dam, setan itu mengikuti manusia lewat aliran darahnya. Wa an Ja'far, dari sahabat Ja'far. Sahabat Ja'far itu adik daripada sahabat Ali, sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Apa kata beliau? Al-ghadab miftahu kulli syarrin. Marah itu kunci dari setiap keburukan. Marah adalah kunci dari setiap keburukan. Wa qala ba'dul ansar, dan berkata sebagian orang-orang Ansar, yaitu orang-orang Madinah, sahabat Rasulullah yang penduduk Madinah, Ra'sul hamqi al-hiddatu. Ra'sul hamqi al-hiddatu, puncak kebodohan adalah kemarahan. Wa qaiduhu al-ghadabu, dan yang menuntunnya adalah ghadab, kemarahan yang tak terkendali. Wa man radhiya bil jahli, siapa orang yang rela dengan kebodohan, istaghna 'anil hilmi, orang yang rela berada pada kebodohan, maka dia tidak lagi butuh kepada hilmu atau sifat pemaaf. Wal hilmu zainun, sifat pemaaf itu adalah hiasan. Wa manfaatun, dan sangat bermanfaat. Wal jahlu syainun wa mudirratun, sementara kebodohan adalah celah dan bahaya. Wasukutu an jawabil ahmaqi jawabuhu, dan menjawab dari orang bodoh, jawabannya yang terbaik adalah diam. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita mendapatkan satu nasihat yang baik pada pagi hari ini. Kita dianjurkan untuk mampu mengendalikan emosi dan amarah. Dalam Al-Quran banyak dijelaskan, diantaranya adalah bahwa orang-orang yang mereka itu memiliki tingkat ketakwaan yang sempurna, di antaranya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang memiliki keutamaan dalam hidup itu, pertama orang yang mampu berkontribusi dalam kebaikan. Ayatnya, orang yang mampu menafkahkan harta, baik dalam kesempitan maupun pada saat longgar. Artinya, orang manakala dia terus-menerus melakukan kebaikan, maka dia sebagai pemenang. Tapi ketika meninggalkan melakukan kebaikan, tidak mampu berkontribusi dalam kebaikan di masyarakat, maka dia tidak menjadi pemenang dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu menahan emosi dan amarah. Sebab al-ghadab minasyaiton, marah itu dari setan. Banyak terjadi sebab korban marah, sebab korban emosi, korban marah, akhirnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang di luar nalar. Suami marah sama istri, istri dipukuli, ditendang, dimaki-maki dan sebagainya.
Sesudah itu, ya, seperti orang yang tidak pernah bersalah, ya, diajak tidur bersama. Ya. Ya. Ketika marah, keluar binatang, ya, dibinatang-binatangi. Ketika sadar, dia tidak merasa berdosa, istri diajak tidur. Maka kata istrinya, berarti tidur sama binatang ini. Nah, ya. Cuman aja istrinya pendiam, jadi nggak berani melawan. Ya. Kalau istrinya melawan, ya sudah perang. Ya. Ya, banyak piring melayang. Nah, ini karena sebab emosi. Padahal kadang-kadang emosi itu berangkat dari hal-hal yang sepele. Apalagi kita di jalanan. Jalanan zaman sekarang, Masya Allah, orang mudah tersulut emosi dan amarah. Ya. Padahal kita yang benar, dia yang salah. Ya. Orang yang nyenggol kendaraan kita, malah dia yang marah-marah. Ya. Kalau sudah marah, yang keluar adalah binatang-binatang yang najis. Masya Allah. Nah, ini karena orang tidak mampu mengendalikan emosi dan amarah. Kadang kita melihat, ya, kenapa ini macet, kenapa ini banyak kerumunan orang, ya, ternyata, ya, sedang adu mulut, ya, adu mulut tidak menyelesaikan, akhirnya adu tangan, adu jotos dan sebagainya. Itu berangkat dari emosi. Coba kalau sama-sama pada posisi yang sadar, kemudian mampu mengendalikan emosi dan amarah, pasti akan mudah cepat diselesaikan persoalannya. Nah, kehidupan ini ya seperti ini. Karena itu sebagai orang mukmin kita harus mampu mengendalikan emosi dan amarah kita. Lalu apakah kita tidak boleh marah sama sekali? Ya enggak. Ya. Kadang-kadang kita memang harus marah. Ya. Apalagi kaitan persoalan urusan agama. Ya. Kalau urusan agama, persoalan agama, agama kita diinjak-injak oleh orang lain, ya, kita diem saja, ya, dengan bahasa mengalah atau dengan bahasa nggak mau emosi dan marah, itu dikatakan bahwa ketika agama ini dilecehkan, lalu kemudian orang tidak membelanya, maka dia itu masuk pada kategori syaitonun ahros, ya, kayak setan budak. Setan budak kan nggak bisa nggak bisa ganggu orang itu. Jadi kalau agama kita direndahkan, maka tugas kita adalah, ya, meluruskan kembali apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ya, seperti sekarang kan kita sedang disuguhi dengan beberapa pemandangan yang boleh jadi di masyarakat ya ada pro ada kontra, ya. Kasus yang kita lihat seperti Yai Imin dengan Sahara. Apa yang kita ambil hikmahnya? Hidup bertetangga harus akur. Hidup bertetangga harus bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Tapi karena sulutan api kecil, ya, sulutan api kecil yang berangkat dari urusan-urusan duniawi, lalu kemudian tidak mampu mengendalikan emosi dan amarah, akhirnya meledak-ledak. Ya. Ya. Pada tahu nggak nih kasus Yai Imin sama Sahara, kan cepat sempat berminggu-minggu ini sempat menyita waktu. Lalu kemudian tidak lama pesantren roboh. Ya. Banyak komentar. Netizen ini komentar, penonton komentar. Ada yang komentarnya positif, ada yang komentarnya negatif. Bahkan ada yang sengaja menyiram bensin, menyulut emosi, ya, supaya kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kasus pesantren roboh baru selesai, muncul
kasus Trans 7. Ya, Trans 7. Ya, ada yang menyikapinya dengan emosi, ada pula yang menyikapinya dengan biasa-biasa saja. Nah, namanya netizen di masyarakat ya. Dan kadang orang ketika dia tidak tahu persoalan lalu kemudian berkomentar terhadap persoalan itu, ujung-ujungnya ya tidak pas dengan realitasnya. Misalnya orang tidak pernah nyantri, tidak pernah mengenyam pendidikan pesantren, lalu dia bicara ya, tradisi pesantren, apalagi dalam tanda kutip ada narasi-narasi ya, yang ingin menyudutkan dunia pesantren ya, maka tentu berbelok. Kalau sudah berbelok, nah, tinggal bagaimana nanti ya, reaksi ya, netizen, reaksi masyarakat kita. Ada reaksinya ya, mengambil hikmah sisi positifnya. Oh, memang dunia pesantren itu dunia pendidikan dan dunia akhlak ya. Karena guru itu di samping mendidik ya, di samping mengajar adalah mendidik ya. Mengajar itu ilmu, mendidik itu adab, akhlak, dua-duanya harus jalan. Nah, lalu kemudian dinarasikan sebagai kehidupan feodal misalnya. Akhirnya yang merasa pernah di pesantren itu muncul emosi, lalu tersulut emosi. Nah, ini hal-hal yang terjadi di masyarakat ya. Persoalan pesantren belum selesai ya. Muncul murid ketahuan ngerokok di sekolah ya. Diperingatkan oleh kepala sekolahnya ya. Kepala sekolahnya dilaporin polisi. Nah, inilah wajah-wajah kehidupan kita terkait dengan dunia pendidikan. Lalu mana yang akan kita ikuti? Apakah pesantren kita yang kita ikuti karena dari pesantren itu ada sisi-sisi, di samping pendidikan adalah adab dan akhlak, tapi ternyata disajikan sisi negatif supaya ada orang berpemikiran negatif terhadap pesantren, perlahan-lahan orang tua tidak mau lagi menitipkan anaknya ke pesantren ya. Atau dimasukkan di sekolahan-sekolahan umum yang potret wajahnya telah nampak. Terakhir adalah kepala sekolah yang kemudian harus menjadi korban diberhentikan dari kepala sekolah ya, sekalipun itu kasusnya sedang berjalan. Nah, inilah kondisi-kondisi kehidupan kita. Karena itu kembali pada pokok persoalan kita tentang ghadab, tentang amarah ya. Kita ini marah manakala terkait dengan urusan agama. Tapi ketika terkait dengan urusan pribadi itu boleh untuk tidak marah. Apalagi kemudian kemarahannya itu menjadi berlebihan. Rasulullah SAW itu ketika membagikan harta ghanimah, ada orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau tidak adil. Kenapa dibaginya rata?" Jadi mendapatkan harta rampasan perang berupa onta dan harta-harta yang lain oleh Rasulullah dibagikannya rata. Sebut saja misalnya yang perang itu 10 orang ya, ontanya ada 100 ekor, maka dibagikan satu orang itu 10 ekor onta. Nah, lalu ada yang menyeletup, "Ya Rasulullah, engkau tidak adil ya. Masa yang cuman lari-lari bawa pedang enggak membunuh orang dapat 10 ya. Sementara yang bisa membunuh 5-10 orang, mungkin 20 orang kafir dapat 10 juga." Itu kata perawi hadis,
Rasulullah mukanya memerah seperti anggur merah yang terkena panas, tapi tidak mengucap apa-apa. Lalu kemudian Rasulullah meninggalkan orang itu, dan beliau mengatakan, alangkah beratnya ujian Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya. Jadi ujian itu masih dianggap ringan, padahal Rasulullah dianggap orang yang tidak adil. Dan sekarang kalau Rasulullah tidak adil, yang mau adil siapa? Maka Rasulullah menyampaikan bahwa alangkah beratnya ujian Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa ujian Nabi Musa? Di antaranya di musim kekeringan, ya, umatnya minta didatangkan air. Ini kan ujian. Ya. Lalu Nabi Musa munajat kepada Allah. Allah perintahkan, ya Musa, idrib bi'asokal hajar. Musa, gak usah pusing-pusing, pukul aja itu batu yang terbesar. Ya. Begitu dipukul, fanfajarat min husnata asyrata aina. Ya. Begitu dipukul, lalu memancar 12 sumber mata air. Qad alima kullu unasim masyrabahum. Ya, 12 suku bangsa Bani Israel, mereka tahu masyrab mana, ya, keran-keran mana yang akan dia ambil, karena dari setiap keran itu sudah ada nama suku bangsa masing-masing. Nah, itu ujian Nabi Allah Musa. Jadi Rasulullah itu pernah, ya, menunjukkan muka merah, tandanya ada unsur emosi tetapi kemudian dikendalikan. Itu namanya al-kadhimin al-ghaidha, ya, mampu mengendalikan amarah. Nah, karena itu kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus berupaya untuk mampu mengendalikan emosi dan amarah. Apalagi hidup di jalanan, hidup di lingkungan masyarakat kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan emosi dan amarah, bisa-bisa kita jatuh pada kenistaan dalam hidup, karena tidak mampu mengendalikan diri dari emosi dan kemarahan. Karena itu sahabat Ja'far bin Abu Thalib mengatakan, al-ghadab miftahu kulli syarrin. Ya, marah itu kunci dari setiap keburukan. Jadi orang melakukan hal-hal yang di luar nalar itu karena sebab marah. Beberapa kasus kita sering dapati, ya. Misalnya seorang suami tega membunuh istrinya hanya karena gara-gara cemburu, ya, istrinya itu dikabarkan dekat kembali dengan mantan pacarnya. Nah, ini kan hal sepele, ya. Hal sepele yang tidak harus terjadi, akhirnya dibunuh. Begitu sudah dibunuh, nyesal. Atau misalnya kasus yang terjadi di Jawa Timur, ya, seorang laki-laki dan perempuan, ya, pasangan muda yang mereka hidup serumah, ya, sudah bertahun-tahun, ya, tanpa pernikahan. Kemudian ketika ingin mempersiapkan pernikahan, ujung-ujungnya anak perempuannya dimutilasi dengan sebab hanya tersinggung hal-hal yang kecil. Nah, ini sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Maka kita harus mampu mengendalikan emosi dan amarah. Sehingga ayatnya di Ali Imran disebutkan, sesudah al-kadhimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang mampu memaafkan kesalahan orang lain. Caranya bagaimana? Supaya kita mampu memaafkan kesalahan orang lain. Caranya adalah ingat-ingat kesalahan diri kita, sehingga kita akan mudah memaafkan kekurangan kesalahan orang lain. Nah, bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, Imam Hasan Al-Basri memaparkan tentang alamatul muslim,
tanda-tanda sebagai umat muslim, sebagai orang muslim. Tanda orang Islam yang baik itu seperti apa? Di kitab saya ini ada 27, ya, ada 27 ciri dan tanda sebagai muslim. Qala Al-Hasan min alamatil muslim quwwatun fid din. Berkata Imam Hasan Al-Basri bahwa tanda orang Islam yang baik itu kuat agamanya. Kuat agamanya. Orang dalam berpegang teguh pada kehidupannya betul-betul mengedepankan kebenaran agama. Mengukur kebenaran selalu dengan agama. Karena kebenaran itu harus ada alat ukurnya. Kalau orang melakukan kebenaran tetapi salah dalam menggunakan alat ukur, maka boleh benar menurut dirinya tapi belum tentu benar menurut orang lain. Seperti bahwa mengukur benda itu, menimbang benda itu ada alatnya masing-masing. Mengukur panjangnya benda meteran, mengukur beratnya benda pakai kiloan, mengukur volume benda semacam air pakai literan. Kalau alat ukur ini yang dipakai, maka hasilnya pasti akan benar. Tapi kalau mengukur panjang benda pakai jengkal tangan, hasilnya sama apa beda? Beda, ya. Jengkal tangan saya dengan jengkal tangan Bapak itu panjangnya beda. Ketika mengukur meja ini, saya mengukur pakai tangan saya, jumlahnya persis 5 jengkal. Tapi ketika orang lain saya suruh mengukur, jumlahnya 5 jengkal setengah. Benar menurut saya, tapi tidak benar menurut orang lain. Benar menurut orang lain, tidak benar menurut saya. Kalau orang pedomannya ini, jadilah dia emosi, berantem. Karena apa? Mengakui kebenaran masing-masing. Nah sekarang potret seperti itu di masyarakat sedang kita lihat. Ya, ada kelompok ini, organisasi ini mengaku paling benar, kelompok ini, organisasi ini mengaku paling benar. Akhirnya berbenturan di masyarakat satu dengan yang lain. Ya, seperti pemandangan yang sedang kita lihat. Ada kelompok muhibbin, ya, pecinta habaib, berbenturan dengan kelompok apa itu PWLS apa namanya Persatuan Wali Songo apa Laskar Sabilillah, itu sama-sama ya, muslim, sama-sama paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi karena ukuran benarnya menurut kebenaran masing-masing, ketika dihadapkan dalam kehidupan di masyarakat, ya terjadi perselisihan satu dengan yang lain. Nah itu, maka jadi orang Islam harus quwwatun fi dinin. Agamanya harus kuat, karena agama adalah alat ukur kebenaran dalam hidup. Wa hasmun fi layyinin. Yang kedua, orang itu tegas tetapi memiliki kelembutan, ya. Tegas dalam kelembutan. Jadi ketegasannya itu tidak pada kekerasan, tapi ketegasannya adalah lewat sifat sikapnya yang lemah lembut. Kemudian wa imanun fi yaqinin, ya, memiliki keimanan yang kuat, ya. Keyakinan dalam keimanan itu sempurna, ya. Iman kepada Allah, yakin terhadap Allahnya kuat. Itu ciri orang muslim. Kemudian yang keempat wa ilmun fi hilmin, ya, yaitu memiliki pengetahuan dalam kearifan. Hilmun, arif, bijak atau sabar, ya. Jadi pengetahuannya menjadikan sebab dia bijak dalam bersikap. Dan biasanya orang makin bertambah ilmu, makin bertambah bijak dalam bersikap. Orang makin bertambah wawasan, makin bertambah bijak, ya, dalam menghadapi persoalan.
Semakin tidak punya ilmu, semakin kurang bijak. Semakin tidak punya pengalaman dan wawasan, semakin sempit dia dalam melakukan satu masalah, menyelesaikan satu masalah. Nah, ini kehidupan seperti itu. Maka orang kadang-kadang suka bilang, oh dia kurang ngopi, dia kurang rekreasi dia. Makanya sumbu pendek, gampang emosi, misalnya seperti itu. Wa kaisun fi rifqin. Yang keempat, yang kelima, wa kaisun fi rifqin, memiliki kecerdasan dalam rifqun, berbelas kasih, cerdas dalam mensikapi kehidupan. Ada kecerdasan dalam mensikapi kehidupan. Kemudian yang keenam, wa i'ta'un fi haqqin, selalu memberikan hak-hak orang lain, selalu mengedepankan, menyelesaikan hak orang lain. Jadi tidak berani mengambil hak orang lain. Kemudian yang ketujuh, wa qasdun fi ghina, bersikap sederhana sekalipun dalam posisi berlimpah harta. Sekalipun harta sedang berlimpah, tapi hidupnya bersikap sederhana, tidak menunjukkan sikap hidup yang hedonisme zaman sekarang. Justru menutupi dan menyembunyikan kekayaannya di hadapan orang lain. Sikapnya sederhana. Lalu kemudian yang kedelapan, wa tajammulun fi faqatin, tajammul fi faqah, yaitu menanggung, tajammul bersikap baik dalam perilaku pergaulan sehari-hari. Perilaku pergaulan sehari-harinya tajammul, sifatnya baik, berperilaku baik dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian yang kesembilan, wa ihsanun fi qudratin, yaitu sabar dalam menyikapi ketentuan hidup, senantiasa bersikap baik terhadap qadarullah, senantiasa berhusnudzon terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, wa tajammulun fi faqatin. Diulang nih, tajammul fi faqah. Jadi senantiasa bersikap baik sekalipun sedang dalam kesulitan. Wa sabrun fi syiddatin, dan yang ke-11, selalu sabar, selalu sabar dalam menghadapi musibah yang berat sekalipun. La yaghlibuhu, la yaghlibuhu, dia tidak meremehkan pada orang lain, tidak menyalahkan orang lain. La yaghlibuhul ghadabu, kesabaran dalam kesulitannya itu tidak dikalahkan oleh orang lain, atau bahkan tidak dikalahkan oleh emosi dirinya. Jadi karena kondisi sedang musibah, lalu kemudian gampang marah terhadap orang lain. Wala tajma'u bihil hamiyatu, wala tajma'u bihil hamiyatu, dan tidak direndahkan oleh sifat yang tamak pada dirinya. Jadi tidak berperilaku tamak sehingga orang merendahkan dirinya karena sebab berperilaku tamak. Kemudian yang ke-14, wala taghlibuhu syahwatun, hidupnya tidak dikalahkan oleh syahwat nafsunya, tetapi selalu menggunakan akal sehatnya, tidak kalah oleh hawa nafsunya. Sebab ketika orang dalam hidup itu kalah dengan hawa nafsu, maka akalnya tidak terkontrol,
hawa nafsunya yang memimpin, akalnya yang kemudian terpimpin. Tapi kalau orang itu mampu mengendalikan hawa nafsu, maka akalnya yang memimpin, akal sehatnya yang memimpin, sementara hawa nafsunya dipimpin. Apa kata Rasulullah? Orang itu tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntung manakala orang akal sehatnya memimpin, hawa nafsunya dipimpin. Selamat dia. Sekalipun ada duit banyak, kalau bukan hak miliknya dia nggak berani ambil. Kenapa? Karena akal sehatnya yang memimpin. Tapi kalau syahwat nafsunya yang mimpin, akal sehatnya yang terpimpin, wa wailun liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Celaka kalau orang hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu, akal sehatnya terpimpin oleh hawa nafsu. Kemudian yang ke-15, wala tafdhuhu batnuhu. Sikap orang muslim yang baik adalah tidak dihinakan sebab perutnya. Tidak dihinakan sebab perutnya, artinya tidak berperilaku tamak terkait dengan makanan. Urusan makanan ya biasa aja, itu nggak berlebihan. Sebab orang tamak dalam makanan itu, apalagi kalau kita sedang berada di majelis atau berada di tempat keramaian, itu nanti kita diciriin sama orang lain. Kita diciriin sama orang lain. Hati-hati itu, si itu datang tuh, pasti itu bagian samber alap-alap nih, bagian ngambil-ngambil makanan gitu. Ya, misalnya dalam selamatan berkat aja, orang-orang ngambil satu, dia bisa jadi ngambil 2, 3 dan sebagainya, atau kue-kuenya disikat habis sama dia. Nah, itu akan menjadi ciri buruk bagi seseorang. Itu namanya yafdhah bil batan. Dia hina karena sebab tamak atas makanan. Wala yastakhuffuhu hirsuhu. Kemudian yang ke-16, la yastakhaffuhu hirsuhu. Tidak menjadi rendah sebab ketamaan dari perilaku kehidupan sehari-harinya. Kalau yafdhahul batan itu sifat tamak urusan makanan. Kalau yastakhaffuhu al-hirsu itu artinya sikap tamak dalam kehidupan. Hidup itu pinginnya pokoknya dia aja yang terbaik. Misalnya mimpin ya nggak mau turun-turun dari pimpinan ya. Jadi ketua RT pinginnya seumur hidup. Ya. Lalu kemudian semboyannya, kalau ada yang lebih baik dari saya siap mundur. Bagaimana bisa ditunjukkan lebih baik ya? Sementara orang itu belum mimpin ya. Maunya dikuasain dia. Nah, ini dalam kehidupan kadang ada seperti itu. Mungkin jadi RT, mungkin jadi RW, ya mungkin jadi yang lain, ya, sampai jadi presiden, ya, sampai ada permintaan 3 periode, kan itu kan namanya tamak, ya, hirsun. Wala taqsuru bihi niyyatuhu. Kemudian yang ke-17, ya, tidak memiliki niatan-niatan yang rendah. Ya. Niatan-niatan rendah itu apa? Ya, misalnya turun dari masjid, sendal dia jelek, ngelirik ada sendal bagus, nih sepi orang gua ambil aja nih, ngamalin omongan ustadz, ya. Tinggalkan yang jelek, ambil yang baik, ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Udah sepi orang ini biarin, ambil aja lah. Nah, itu ada niatan-niatan yang tidak baik. Atau misalnya ya, sebagai kaum laki-laki ketika mata ini berbenturan dengan perempuan yang cakep, bayangannya sudah kemana-mana. Nah, itu namanya niatan-niatan yang jelek. Itu yaksuru bihi niyatuhu. Kemudian yang ke-18, yansurul madlum.
Orang ini kalau Islamnya kuat, siap menolong orang-orang yang terdolimi. Orang-orang yang terdolimi. Kemudian yang ke-19, wa yarhamud dha'if. Ciri orang Islam yang kuat, yang baik adalah menyayangi orang-orang yang lemah. Wala yabkhalu. Yang ke-21, ke-21, 22 ya, 21. Wala yabkhalu, enggak bakhil, ya, enggak pelit sama orang lain. Ya. Jadi punya jiwa sosial, senang berbagi kepada orang lain. Ke-22, wala yubadzir, dia tidak memubadzirkan barang. Ya. Tidak mubadzir. Biasanya mubadzir kaitannya dengan makanan. Ya. Kalau ada makanan yang sekiranya disimpan itu menjadi basi, maka lebih baik dikeluarkan, dibagi pada tetangga, orang kanan kirinya. Kemudian wala yasraf, tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu diantaranya adalah barang-barang yang mestinya tidak dibeli tapi dibeli, ya. Karena hanya sekedar kepengen, padahal sesudah dibeli tidak manfaat, termasuk israf, berlebihan. Kemudian yang ke-24, wala yakturu, ya. Tidak kikir, ya. Ya. Kikir di atas bakhil, ya. Bakhil pelit, kikir lebih-lebih daripada bakhil. Kemudian yang ke-25, yaghfiru idza dzulima. Ciri orang Islam yang baik itu memaafkan kalau dizalimi orang lain. Kemudian yang ke-6, wa ya'fu 'anil jahil, memaafkan kalau ada omongan-omongan tidak baik dari orang-orang bodoh, ya. Kenapa? Karena memang udah segitunya pengetahuannya, ya. Kemudian wan nasu minhu fi raha, yang ke-27, orang-orang di sekitar dia itu bangga dengan dirinya sebab kebaikan yang sudah ditebarkan oleh dirinya. Maka itu ciri dan tanda sebagai seorang muslim yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kita tekankan bahwa kita harus mampu menjaga emosi kita, mampu mengendalikan emosi kita, sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.